minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlas syirr min asrari istawda'tu qalbah man ahbabta min ibadi. Sadaqallah wa sadaqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Hajah Dokter Mursidah ya, guru, maha guru, mursid ya, bahasa Arab itu. Jadi kalau dipanggil hari-hariannya guru besar, mursid, syekh, mursid. Syukur alhamdulillah selalu membina, mudah-mudahan jadi ladang ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Ibu sekalian yang hadir, kami yakin dan percaya punya kesibukan, dari wajahnya aktivis semua. Ada bundukan doang sih kok. Nah, syukur alhamdulillah di celah kesibukan dengan semangat kebersamaan. Tidak satupun halangan niat membuatkan kita tidak hadir, menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di sini bisa menjadi ladang amal yang selalu mengantarkan pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat Abarru, bapak segala ruh. Bapaknya cahaya matahari, bapaknya bulan, bapaknya nur, bapak segala alam dan kita. Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi dibilang pembinaan, namun sebelum pembinaan kami kenalkan diri dulu. Taat ibadah yang batin sesuai ayat dibaca tadi. Qad aflaha. Ya. Orang-orang yang suka mensucikan diri. Di dalam arba'in fi usuluddin, di depan ini ada arba'in fi usuluddin, dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Taat ibadat yang batin. Apa taat ibadat yang batin? Segala sifat kepujian dan perangai kebaikan itu disebut taat ibadat yang batin. Kini Ridwan bertanya, apa beda sifat dengan perangai? Ya Mak Dayen. Apa beda tuh? Ini Bu Ajat TBD. Apa beda sifat dengan perangai? Sifat perilaku. Kalau perangai? Sekenele. Nah, sifat itu batin, perangai itu zahirnya. Sifatnya di dalam mempengaruhi perangai di luar. Apa sifatnya? Pamannya senang, nampak di wajahnya, betul? Kalau sakit, nampak di wajah. Bahulu hati, contoh aku mato. Betul? Nah, segala sifat kepujian dan perangai kebaikan itu taat ibadat yang batin. Di dalam Hujjatul Islam, pemikiran Imam Al-Ghazali, Arba'in fi usuluddin, ada 10 termasuk disebut taat ibadat yang batin. Ridwan ambil yang nomor, karena tadi ada jalan-jalan dan lain sebagainya. Ridwan ambil bagian nomor 6. Al-faslus sadisu fil ikhlas wasiddiq. Inilah pasal yang ke-6 pada menyatakan benar dan ikhlas. Jadi benar dan ikhlas itu digandingkan oleh dalam kajian taat ibadat batin. Kapan disebut benar? Dia wajib ikhlas. Kapan disebut ikhlas? Harus benar. Ayat pengantar oleh beliau, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kalau apa kita ya tuh Bu? Tidak semua perintah yang dianjurkan Allah kepada kita laksanakan ibadah, betul? Kapan itu ibadah? Mukhlisin, yang ikhlas. Timbul pertanyaan, kalau begitu apa ikhlas? Nah, betul Bu? Ikhlas itu disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Ikhlas itu tidak boleh bercampur.
Dan di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma huwa ikhlas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlas syirk min asrari istawdatu qalbah man ahbabta min ibadi. Ikhlas itu rahasia, kata Rasulullah. Rahasia. Jadi ikhlas tidak ada dalam publikasi. Ikhlas tidak ada dalam bentuk pernyataan. Apalagi hey, ada itu dong. Sudah ikhlas, itu menyerupai. Ikhlas itu rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah. Dan itu diletakkan Allah man ahbabta di dalam hati setiap manusia. Maka nanti kapan orang-orang yang telah berbuat baik itu ditanya siapa? Ummi Salamah. Lalu siapa lagi? Aisyah. Ya Ummul Mukminin, kapan orang baik saat dia berbuat baik tidak disebut baik? Apa jawab? Pada saat dia berbuat baik, mengatakan telah berbuat baik, pada saat itulah orang baik tidak disebut berbuat baik. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebutnya dirinya orang terpercaya. Orang sekampung memanggilnya dia Al-Amin. Ini kami ikhlas. Tapi ada pernyataan itu tidak ikhlas, menyerupai itu hati. Diletakkan di dalam hati seorang hamba. Tidak ada yang tahu ikhlas kecuali Dia dan Allah. Lalu gambaran dia tidak bercampur. Maka tanda ikhlas beragama, ahlis dinaka yakfil amal qalil, kata Rasulullah. Tanda kamu benar ikhlas beragama Islam, kamu suka berbuat yang kecil. Mana yang sedikit itu? Yang sedikit. Kalau kami laki-laki, tanda ikhlas sholat, berbuat amal ibadah, suka berbuat yang sedikit. Mana? Makruh sholat. Apa contoh? Tutup kepala, betul? Apa definisi makruh itu, Bu? Makruh apa? Dikerjakan, berpahala. Iya, artinya kok baru sekali, barulah dua pemimpin dalam dua ditinggalkan. Iya tuh ya. Ini kan kena udah lama mengaji, lupa kaji nampaknya. Nah, itu baru ikhlas. Ya. Makruh dikerjakan. Malaikat subuh. Ditinggalkan. Dikerjakan. Tidak telah biar tu, Bu. Bagi seorang laki-laki tutup kepala, hukumnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Itu makruh. Tak ada orang ikhlas sholat tutup kepala. Boleh tak pakai? Boleh. Tapi dalam kajian maksiat batin itu udah masuk satu titik. Ibu tuh buka di HP-nya, ada cermin, ada kaca, di dompet ada, enggak foto namanya, kaca, kenapa kau enggak ponjang ya, Pak? Ini begitulah, Bu, orang-orang cantik kan itu, Bu. Hidung mancung jauh dari telinga, kayak, Bu. Kalau di dekat hidung telinga kayak apa lah, Bu? Cermin, ini kaca cermin, Bu. Kita anggap sebesar ini. Lalu kita ambil spidol. Kita ambil spidol. Kita buat bintik banyak-banyak. Bercermin. Nampak tak wajah kita? Nampak, Bu. Tapi tidak jelas dah. Betul? Apa bintik-bintik membuatkan tak jelas? Namanya terhijab. Apa membuat hati terhijab tidak masuk pada Allah? Karena melaksanakan makruh. Makruh. Sholat. Makanya orang dulu di kajian fikih tak ada kopiah, minimal daun taruh di sini, Bu. Untuk apa? Menjaga hati tidak berbintik. Betul atau tidak, Bu? Ini dalam pengurus MUI, Bu. Kadang di MUI itu apa sikit, apa ciputu lah di hati. Allah, mana lah kan ya Allah. Itu bintik ini. Ini kita tinggalkan. Apa ikhlas? Suka berbuat yang sedikit.
Nggak perlu dihimbau oleh RT, Bu. Ya, nampak itu apa nama tuh, Bu? Parit. Kalau bahasa Bangkinangnya bondau nama tuh. Itu tadi bondaunya. Itu banda narkoba itu. Ridwan ketua Granat, Bu. Ketua Granat Kota Pekanbaru dulu 2 periode. Ngerti Ridwan? Bondau. Kok Leo mau ba'a menjadi robu. Itu bondaunya. Itulah bondokan doang ya mah. Lalu Bu, dihimbau atau tidak oleh RT, nampak rumput di situ tumbuh, nampak banyak sampah, sambil sore-sore, aduh buyong, deh kacau, berosionya Bu. Yuk kaptil amal, kan tidak perlu pujian Bu. Di depan jalan, tanda kaptil amal, balubang segera ikut Bu, jalan. Belilah semen 2.000, pasir 1.000, aduk tutup. Itulah amal ikhlas. Tidak pernah jalan yang tadi berlubang kini baik, tidak ada yang dijago. Awas kau dari mana buat saya, betul Bu? Tidak ada. Itulah ikhlas. Ikon tidak jalan mulus, dibuat polisi tidur, cilaka orang Bu. Mana mengaku Islam tapi tidak menyelamatkan orang. Akan kena gitu Bu, amal ibadat taat batin. Rasul disindirnya awak Bu. Ya Allah, aku dipoto di wajah awak tengah ngoak. Itu ya. Lalu lebih jauh Ibrahim bin Adham itu ikhlas tidak boleh bercampur. Itu ikhlas. Apa dasarnya? Ya ruju min baini farsil laban khalisan sa'ilan lis-saridin. Perumpamaan ikhlas itu tidak boleh bercampur, keluar antara tai dan darah itu susu di tengahnya yang sedap diminum oleh manusia. Betul Bu? Wih. Ini tai, ini darah, di tengah-tengahnya susu. Itulah perumpamaan ikhlas. Tidak boleh bercampur. Kalau bercampur ke kanan darah dicampur tai, apa namanya? Susu dicampur tai, jadi apa dia? Susu tai lah. Lain lama enggak? Enggak. Ya. Artinya begitu iza yaqtadala salli qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bi mungkin summa yakabbir. Tak kalah telah berdiri lurus, ingin melaksanakan perintah Allah. Allah bercabang hati dan pikiran, hujan rintik-rintik di baju luar kiri. Bercabang ke kanan Bu, jadilah tai. Kualitas ibadah sholat tidak ikhlas, bercampur tak ibadah. Bercampur ke kiri, Allahu Akbar. Mak cak Rubia bajika aku mungkin Rubia jilbabnya apa nama merek Bu? Permina apa? Mak jilbab penguin. Penguin berarti bercampur ke kiri. Tidaklah jadi ibadah, tapi darah bercampur susu jadilah nama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sholat, begitu juga sedekah. Kena bercampur. Itu ikhlas. Tak boleh bercampur. Nah, ikhlas itu sesuatu yang kita lakukan karena Allah. Iya, tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah. Tak ada publikasi, kena rahasia. Lalu apa dia ikhlas itu? Nah, ini cepat sikit kajiannya Bunda. Tanda ikhlas itu ditandai dengan istighalu siddiqis sittah. Dia menyibukkan dirinya dalam 6 kebenaran. Itu tanda orang ikhlas. Kalau tidak sibuk dengan 6 kebenaran ini, dia belum ikhlas menyerupai. 1. As-siddiqu bil kalam. Tanda dia ikhlas benar dalam berkata-kata pagi, siang, sore, dan di waktu senja. Pahamnya? Contoh, tadi tanda orang ikhlas kata Ibrahim bin Adham, as-sidqu bil kalam, benar dalam bertutur kata pagi, siang, sore, dan di waktu senja. Apa maksudnya? Contoh, tanda ibu ikhlas dapat suami Pak Haji Leman tuh. Siapa nama Pak Haji? Siapa ya yang Bu aja namanya? Herlan. Kalau pagi Herlay. Apa tanda ikhlas?
Benar dalam bertutur kata di pagi, siang, sore, dan di waktu senja. Apa waktu pagi? Waktu tampuk Bogota daun mudo. Umur 80 tahun berkenalan. Panggilan dah. Begitu di waktu siang beranak 3, panggil tetap udah. Begitu di waktu senja telah 80, lompong dah. Dah Kang Madu dah. Aduh. Tanda ikhlas. Kalau waktu kenalan panggilnya Yayang, beranak 5 pun panggilan Yayang, Bu. Kondak lah beranak 2, gandui lah masa. Tanda tidak ikhlas, tak benar dalam bertutur kata. Paham? Dia biasa, Bu, tapi keras kerjanya. Apa tanda ikhlas? Tak pernah berubah katanya. Pagi, siang, sore, dan di waktu senja. Itu yang disebut ikhlas. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, setinggi-tinggi pohon kelapa, tak pernah berbuat jengkol. Walaupun banyak bujang perjaka, abang keriting yang adik rangkul. Hei, tetaplah abang itu sampai mati. Betul, Bu? Tuh. Sebab dalam kata orang tua dulu, Bu, laki-laki kalau banyak duit dia suka nakal. Perempuan kalau pandai nakal banyak duit. Itu tanda tidak ikhlas. Balik dondam ya. Atau satu. Apa tanda ikhlas? Benar dalam bertutur tidak berubah oleh waktu dan masa. Nyawa waktu bertompok gota, Bu, panggil Yayang. Begitu beranak ompek, Umi mana? Ayah mana Umi? Karena mak ngomong-ngomong. Itu tanda tidak ikhlas, tuh, Bu. Itu dia. Satu ya. 2. Apa tanda kedua ikhlas menurut Ibrahim bin Adham? As-sidqu bin niyah. Benar dalam berniat, tidak berkerena. Yolah, wak sangkut ke tolu aja kau. Ikhlas. Ikhlas nih ya. Ikhlas ya. Ikhlas ya. Benar dalam berniat, bukan berkerena. Makanya hadis itu innamal a'malu binniyah wa innama likulli amri ma nawa. Kalau hijrah datang ke sini karena dapat memperlihatkan baju seragam baru, ya itulah yang dapat. Tapi kalau niatnya datang karena Allah, dia dapat bertemu dengan Allah. Itu, Bu. Tidak menyumbang. Rupanya sok pilih den. Jangan disambut, Bu. Yang ikhlas itu hanya dia dan Allah yang tahu. Nyado, Bu, lari sumbang deh. Apa nama tu? Sejadah, ndak tapi dia angke lihat. Ya Allah, lebih kejam daripada malaikat jantan. Tanda ikhlas as-sidqu bin niyah, benar dalam berniat, tidak bercabang. Mana ikhlas niat contoh benar dalam berniat? Kita niat mau salat. Apa niatnya? Bagaimana etikanya? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kutuju ya Allah, redamu yang kucari. Bertemu dengan Allah. Tapi kalau begitu sholat, nak berjumpa kelingkiang kawan, nak akan bertemu dengan Allah. Boleh paham? Hei. Paham ya? Atau Allahu Akbar. Kalau bahasa Bangkinang pegago, apa pegago, Bu? Pak Amir, nya baru pulang dari Mekah, pakai delima, jatuh jilbab ambo. Mana kejumpa aja Allah? Kita nak ketemu Allah, tidak ketemu kelingking, Bu. Dia kawan sebelah. Kau solat nengok kawan, ya, apa entah? Mengamuk kamu buat 2 deh. Tidak ketemu aja Allah. Haram melihat kecuali Allah. Maka kalau masuk ke Ma'rifat, ada setakat terkih, ada setakat tanazzul. Menyembah nama,
bukan yang punya nama. Zindik dihitung. Paham? Wih, ini Ridwan Bu. Umpamanya contoh begini. Bunda, Bu aja. Siapa nama Pak Haji? Ya, yang Pak aja. Hah? Khairuddin. Ditulislah Zaki Khairuddin. Bilang sama tulisan tuh, hai Bang Khairuddin. Yang acu Khairuddin siko. Apa kecil? Ami kan perangai bini kon. Betul tak Bu? Sekarang Don tanya. Kita sholat menyembah Allah, yang ibu ingat tulisan Allah kah atau wajah Allah? Nampak menyembah tulisan kafir zindik. Oh. Itu yang Don bilang tuh, yang setakat umum makrifat. Wajib kenal yang punya nama. Kalau tidak lebih gila, kita jadi orang gila, betul? Rusli Zainal, sebut nama, nampak yang punya nama, betul? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sebut nama, nampak yang punya nama, betul? Enak. Allah, apa yang nampak? Tapi belum masuk di kajian itu ya. Jangan pikirkan betul Bu, kok kawi kon yang nampak mah? Itulah kajian beransur. Jangan takut. Nanti Bunda, kalau ada gelas di sini, muat enggak kira-kira air yang 5.000 kubik itu ke dalam ini Bu? Betul? Muat. Caranya masuk sedikit minum. Sungai Siak muat. Betul Bu? Tapi satu teko sekali tumpahkan tak bisa. Mengaji juga begitu. Ini kan baru perdana. Hah? Besok kita masuk makrifat, baru enak nih. Ngerti kita siapa yang disembah, siapa yang menyembah, barulah asik, barulah khusyuk. Bahasa Arabnya asik, bahasa kita asik. Ini contoh khusyuk Bu. Kita kenal ada mobil dan Honda lewat di depan masjid, betul? Hati dan pikiran tidak pernah mengikuti. Kenapa? Asik, khusyuk. Kenal lawan bicara. Rasulullah sampai bengkak kakinya karena kenal lawan bicara. Betul Bu? Tengok Bu, waktu Basantan dulu, yang cerita sekeneknya Bu, yang 2 bulan lepas, iya ya Bang, itu mau 2 jam, betul tak Bu? Lagi ikut PRT. Kenapa? Kena asik, kena lawan bicara. Itulah khusyuk. Tertinggalkan. Jadi benar dalam berniat, bukan kena sesuatu. Ini yang Bunda bilang tadi. Ada udang di TPI. Tuhan, tentu belum ya kan dimakan. Jadi bukan kena yang lain. Ya, maka dalam kajian tauhid, harimau di dalam, kambing di luar, kafir zindik. Filosofis kita tuh betul. Kajian makrifat adalah kok doda katakan doda, jenaju tetapi tompi. Hai jadi pendek sobek tindak katakan indah, jenaju nanti. Tidak ada basa-basi. Itulah kajian ikhlas. Kalau iya bilang iya. Singgahlah ke rumah makan dulu. Begitu naik, pantang sambal dipotong kancing. Itu. Tidak masuk. Tidak ada basa-basi. Sebenarnya ada hajat menyuruh singgah ke rumah, tapi sambal dipotong. Lah ikhlas, masuk. Kau tak jangan. Itu dia. Dia iyo ketemu dia. Apa tanda ketiga? Asyriku fil azm. Tanda orang ikhlas itu benar di dalam bercita-cita. Bagaimana benar dalam bercita-cita? Cita-cita yang benar adalah panjangkan umur atas taat pada Allah, murahkan rezeki untuk ibadah kepadanya. Itulah. Itu termaktub dalam surat apa tuh Bu? Rabbi auzi'na an askura ni'matakallati an'amta alayya. Itu dia. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu benar Bu. Jadi tidak boleh bercita-cita, ya Allah naik kalau pangkat suami Den. Tidak yakin Allah Maha Tahu, tanda tak ikhlas. Betul Bu? Allah tidak pernah salah alamat. Bau 9 tetap dengan nomor 9. Betul Bu? Kita belum masanya.
diminta, nanti tidak cocok, bau 8 dengan longgar, stres mengurusnya, betul Bu? Makanya Allah itu, makanya kalau masuk di kajian ini nanti di level maknikum di kajian marifat, maknikum itu ani ibu bidan nada. Saat berada di bawah pusat namanya wadi, di dalam zakar disebut mazi, di ujung zakar tergantung namanya mani. Saat masuk ke rahim ibu, mani maknikum. Di saat maknikum, udah akad kita lebih banyak dari rambut kita. Inilah terapi hidup tidak stres. Apa akadnya? Tanggal sekian, jam sekian kamu dicibir oleh temanmu. Sanggup? Sanggup, contrek. Tanggal sekian kamu kecelakaan, patah. Sanggup? Sanggup. Banyak Bu. Betul? Jadi begitu kita lahir, pegang amanah tuh. Lahir kita Bu, betul? Ternyata begitu lahir tidak sama apa yang kita janjikan dulu di alam rahim dengan menangis Bu. Makanya kalau terjadi, paham kita ke akad tuh dan OU tuh terjadi hari ini, kita menunggu tanggal berapa, jam berapa dia berangkatnya. Tidak kecewa lagi. Ompong gigi, karena kita minta dulu tanggal sekian ompong. Kenapa? Gara-gara ambil mangga, tiba mangga, pong. Kita tidak kecewa. Sakit sebulan, kena stroke, tidak kecewa, kita minta dulu. Betul? Ini terapi Bu. Ridwan 12 tahun Bu, kepala instalasi pemulasan jenazah di Yarsi Nusina, dan kepala kerohaniawan di Yarsi itu 12 tahun. Bapak, kita ngerti pelayanan tentang itu. Nah, menghadapi pasien stroke, pasien depresi, amno, koma, depresi, takut. Nah, itu dia. Jadi sampai asyidku bil azam, benar dalam bercita-cita. Lalu apa lagi? Asyidku bil wafa bil azam, benar di dalam mewujudkan cita-citanya. Itu tanda ikhlas. Bagaimana benar? Maka dalam kajian bahasa Arab itu ada namanya al-ismul musaghar, al-ismul mukabbar. Isim yang kecil, isim yang besar. Laki-laki hampir laki-laki, perempuan hampir perempuan. Kapan disebut perempuan? Dia belaki, itu perempuan. Itu anak laki hampir perempuan. Itu benar dalam mewujudkan cita-cita. Laki-laki cinta perempuan itu benar dalam mewujudkan cita-cita, betul? Maka ziyadahnya dapat anak, dapat rumah, dapat kendaraan, dapat sawah ladang. Laki-laki mencintai perempuan benar dalam mewujudkan cita-cita, betul? Dapat kenyamanan, dapat. Hari ini laki-laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan, azabun sadid. Betul? Diresmikan pula kita. Maka namanya itu liwat, sodom. Betul Bu? Tak benar dalam mewujudkan cita-cita. Jadi kopiah disebut benar mewujudkan cita-cita, letakkan di kepala. Betul? Kau enggak celana dalam, bu anak jilbab, cenderung pula bantu. Mana celana dan nampak? Apa kayak celana? Maka berubah nama, betul tak Bu? Jilbab rapi, anak jilbab mereng. Tentu di dalam. Ya Allah, betul tidak? Kan tak ada mereng-mereng terus kan sih Pak? Ya Allah, Rasul sindir rawat kaji kamu ya. Betul dah. Tak Ridwan lurus aja nih ngajinya kok. Nah, lurus aja ngajinya. Itulah. Kini suka yang gila modelnya Bu. Ridwan pagi Ahad tuh berjalan. Acara apa nama tuh Bu? Gebridai. Ada ranjau Bu. Ranjau. Tahu ranjau? Ditengok Bu. Itu aneh-aneh Bu. Celana dalam tuh di dalam letak. Kini yang dikeceknya model. Ya Allah. Memang lagi lo ya Allah. Banyak ndak waras, banyak pula yang suka menengok ndak waras. Betul tidak? Tanda kelompok dalam kelompok. Betul tidak Bu? Mengaku sehat, rupa gila daripada orang gila. Orang gila ndak pernah celana kolor di luar. Betul tidak Bu? Tuhan ya Allah. Ini masuk kalau kajian batin mau Ridwan buktikan Bu. Di depan
pasar buah Jalan Nangka itu ada orang jual minuman es doger. Ridwan coba komunikasi dengan orang gila dan udah isyarat kepada yang punya, bungkuskan 2. Tapi tidak komunikasi dengan orang gila itu kamu suka atau tidak. Apa terjadi, Bu? Dilemparkannya, Bu. Orang gila saja tidak mau menerima kalau tidak redonya. Yang tidak gila lebih gila. Ustaz, bayarkan tuh Denci, lebih gila dari orang gila. Itu tahu? Karena tidak paham di level ikhlas. Betul? Ini orang yang minta bayar, orang gila aja tidak mau dibayarkan. Kok kan tidak ada jenis itu kan? Ya Allah, Rasul disindir. Udah berapa tuh Bunda? 3 kepanjang nih tadi. Keempat itu Bunda. Yang kelima. Apa yang kelima tanda dia ikhlas? As-sidqu bil a'mal. Benar dalam beraktivitas. Amal itu Bu aktivitas, kerja. Kapan disebut duduk tuh soleh? Jadi ya'malu soleh itu lingkaran kerjanya baik. Duduk dikatakan soleh. Betul Bu? Cendapu duduk soleh Bu. Kalau perempuan kayak apa duduknya? Duduknya bersimpuh, cendapu bundaran tua. Nah itu duduk soleh tuh. Makan soleh, bicara soleh. Betul Bu? Tersenyum soleh. Kok nampak Pak Lurah kena ranting kering kembali bertunas, luka lama berdarah kembali. Pak Lurah menduda, inyom mah ndak tanggung senyum, kelaki